Bagaimana kita menguatkannya? Yang pertama, kalau kita ingin anak kita tadi itu atau generasi muslim ini punya karakter kuat, pasti berawal dari dia harus memiliki keimanan yang kokoh. Keimanan yang kokoh ini tidak bisa tidak kecuali dibangun atas keyakinan. Yakin itu hanya akan bisa didapatkan ketika dia membuktikan. Bukti itu nama lainnya itu dalil. Jadi dia menggunakan dalil dan melakukan pembuktian. Jadi bukan dipaksakan, bukan didogmakan. Maka harus setiap kali kemudian kita itu menginginkan anak-anak kita itu memiliki akidah Islam yang kuat, kita harus mengajak dia seperti menelusuri sendiri proses pembuktian keimanan sampai ketemu bahwa memang ada Allah. Hari ini yang bisa dia lihat hari ini tuh ada pohon, ada kucing, ada gunung, ada sungai, ada apa saja. Tapi kita kemudian ajak dia melihat di balik itu ada siapa? Ada Allah. Sampai pada tataran yakin bahwa memang itu pohon itu bukan karena manusia yang bikin. Kucing itu bukan karena dilahirkan oleh ibunya kucing. Manusia itu ada bukan semata-mata karena ada ibunya yang melahirkan, lalu ke nenek seterusnya. Itu kita ajak terus membuktikan sampai ketemu dengan Allah. Allah itu sifatnya azali, tidak berawal, tidak berakhir. Dia tidak sama dengan makhluknya manapun. Dia tidak butuh kepada makhluknya sehingga dia bisa jadi sandaran. Nah, di sini pada proses kita melakukan install ini, pembangunan fondasi ini, itu memang di dalam diri anak kita itu punya naluri beragama. Jadi naluri itu kemudian kita musiri, kita rangsang dengan memunculkan fakta-fakta yang membuat dia berpikir ya. Kalau masih anak-anak kan bisa dengan nyanyi-nyanyi seperti pelangi-pelangi. Berarti ngajak melihat pelangi. Alangkah indahmu, kok bisa ya warnanya begini-begini, dari mana? Penciptamu siapa itu? Agung gitu kan ya. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, oh Tuhan gitu ya. Tuhan itu agung itu maksudnya bagaimana? Jadi di situ ada naluri beragama, ada proses berpikir yang kemudian kita tuntun. Ada informasi yang kita berikan. Ada dalil-dalil yang kita hadirkan. Jadi anak itu seperti menemukan sendiri sehingga dia akan yakin. Sama seperti yang dilakukan oleh seorang penyulap ketika dia hendak meyakinkan penonton itu untuk saya mau memunculkan singa di dalam kerangkeng yang kosong. Itu kan supaya membuat si penonton itu teryakinkan, kemudian wow, merasa wow teryakinkan begitu ya. Kan pasti dia akan mengajak itu, coba ke sini, ke atas, periksa. Kosong, tidak ada koneksi dengan atas, bawah, dan seterusnya kan begitu. Jadi seperti itu, kita memang mengajak membuktikan anak-anak kita, membuktikan sendiri. Jadi seperti dia itu menemukan, bukan didogmakan. Dan ini justru harus semurni-murninya keyakinan, enggak boleh kemudian dicampur-campur gitu ya. Sudah angel-angel kita ajari anak itu menemukan Allah, lalu kemudian jangan dirusak dengan Allah itu cuma sebutan saja. Sebenarnya Tuhan itu ya bisa macam-macam, ya bisa disebut sebagai Allah, bisa disebut sebagai Yesus, bisa disebut sebagai dewa Zeus, bisa disebut sebagai dewa matahari. Jangan, itu merusak. Apa memang begitu faktanya? Kan tidak. Yang kita ingin akidah itu bahwa Allah itu satu, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Itu artinya tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi dia tidak dilahirkan, dia tidak melahirkan, tidak punya anak. Maka jangan dirusak dengan kemudian tidak apa-apa, ucapkan selamat Natal atas kelahiran Tuhan lain yang dilahirkan. Loh, itu merusak begitu, tidak boleh. Jadi itu menguatkan, ini melemahkan, paham ya? Ini harus kita cara menguatkan itu seperti ini, maka harus dijaga dari hal yang justru merusaknya. Yang kedua, bahwa dia harus mengikatkan amalnya, tampilannya itu kan amalnya, itu harus terikat pada syariah. Ya. Ini baru bicara koneksinya, nggak terputus. Dari akidah ke atasnya itu nggak terputus. Apa itu? Dengan cara bagaimana? Harus kita pahamkan bahwa konsekuensi iman itu ada konsekuensinya. Ngaku-ngaku iman itu terus itu ada konsekuensi di atasnya. Pengakuan apapun, seremeh apapun saja ada konsekuensinya. Saya ngaku sebagai wali murid anak TK ini saja saya ada konsekuensinya. Harus membayar SPP-nya, anak itu harus kemudian masuk dengan seragam yang ditetapkan, ada aturan yang kemudian saya harus taati. Ada konsekuensinya. Masa ini mengakui bahwa ini ada Al-Khaliq, Allah Al-Mudabbir yang menciptakan ini semua, termasuk saya, nggak ada konsekuensinya, nggak masuk akal. Jadi mengakui Allah itu sebagai pencipta kita, pencipta alam semesta ini, sekaligus Al-Mudabbir, itu adalah mengambil aturan yang kemudian diberikannya. Jadi ini mengokohkan koneksi antara akidah dengan
amal. Amal itu harus terikat pada syariah. Itu adalah konsekuensi imannya. Ini di antara gambar-gambar yang ada di situ ada dalil-dalil yang bisa kita pakai bahwa iman itu kemudian hubungannya konsekuensinya adalah terikat pada hukum syara. Dan kita harus mengambil apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad itu apa adanya semuanya. Baik menurut kita itu kok kayaknya baik, kayaknya itu enak, atau menurut kita itu terasa berat. Gitu. Seperti perintah misalkan menikah, gitu. Kayaknya enak ya, itu kita terima. Tapi kemudian ketika ada perintah untuk misalkan ada perintah jihad, berarti itu juga termasuk. Karena semuanya disampaikan. Kalau di sini ada perintah untuk birrul walidain, tidak boleh ngomong atau kasar atau melakukan tindakan yang buruk kepada orang tua, itu harus kita ambil. Pada saat yang sama kita juga mengambil bahwa orang tua itu punya kewajiban kepada anaknya, tidak boleh kemudian dia melakukan misalkan pemberian sanksi sebelum umur 7 tahun, tidak boleh memberikan sanksi fisik sebelum 10 tahun, dan seterusnya. Itu juga kita ambil dua-duanya begitu, semuanya. Jadi seluruhnya kita ambil dengan sepenuh hati. Maka di sini pasti akan mengharuskan, oh ya, ini kesiapan mental untuk mengambil syariat tadi. Kemudian yang ketiga, nah ini sudah mulai pada dia bagaimana batang ini akan selalu tumbuh semakin tinggi gitu kan pohon ini. Dia itu semakin hari semakin lengkap pemahaman yang dia punya, sehingga setiap kali dia melangkah menjalani hidup, mulanya masih jadi anak itu masih anak TK, masih usia dini, kemudian mulai jadi usia sekolah dasar, mulai mengenal beberapa teman, pergaulan, kewajiban-kewajiban yang mulai dia harus sempurnakan kan gitu ya. Sampai kemudian dia balik, dia kemudian mengenal ada banyak hal, itu semuanya harus terikat pada syariah semuanya. Interaksi dia dengan dirinya, yang saya mau pakai baju apa, saya mau makan apa, dia paham, oh ya saya harus makan ini yang halal, thayyib, tidak boleh yang haram. Saya pakai baju apa, oh harus menutup aurat, berjilbab, tidak kemudian menyerupai keyakinan atau agama lain. Sampai kemudian seandainya kemudian dia sudah dewasa, posisi pemimpin juga begitu, dia mau beramal, mengatur bagaimana apakah boleh saya serahkan hutan milik rakyat ini kepada perorangan sebagai HPH misalkan. Nah, ini semua keterikatan dia yang akan membentuk semakin tingginya pohon kepribadian ini tadi itu mengharuskan dia itu kan mengenal syariah tadi. Keterikatan kepada syariah itu tadi itu harus kemudian mengharuskan dia itu mengenal syariat tadi itu sebagai sebuah jalan hidup yang sudah komplit, lengkap, sempurna, yang akan menuntun dia nggak kesasar-sasar lagi. Jadi dia kalau kemudian ini ada naluri seksual butuh pemenuhan, mau ikut tren LGBT ataukah yang seperti apa, dia akan bertanya kepada syariah. Dan ketika kemudian dituntun oleh syariah, haram LGBT itu harus dalam pernikahan pun kemudian ada rambu-rambunya begini kalau mau memenuhi naluri seksualnya, maka kita meyakininya itu adalah yang terbaik, pasti yang terbaik. Mau pilih child free kah cara jalan hidup ala milenial hari ini, ataukah mau kemudian memperbanyak anak dengan konsekuensinya dia harus menciptakan, mendidik dan seterusnya. Nah, itu juga setelah ada tuntunan akan membuat dia tidak akan kesasar. Jadi di sini kita terangkan mulai pada supaya dia yakin bahwa ini yang terbaik gitu ya, pendekatan i'tiqad. Ini berasal dari tadi sempurna, ya pasti sempurna lah. Normatif kita tunjukkan aturan-aturannya itu sambil step by step sesuai dengan perkembangan usia itu kan kita kenalkan hukum-hukum itu. Fikih itu akan berkembang kan, akan kita sampaikan. Dulu awal-awalnya masih fikih tentang adab makan minum, adab tidur, adab kan begitu. Tapi semakin dewasa kan kita bicara bagaimana cara pergaulan, bagaimana kemudian rambu-rambu ketika bekerja kan dan seterusnya. Pendekatan secara historis bahwa aturan itu pernah diterapkan sekian lama, sekian abad, gambaran peradabannya seperti apa. Lalu kita juga bisa kasih pakai pendekatan empiris hari ini ketika syariat tidak diterapkan. Apa yang terjadi? Begini supaya membuat mereka semakin kokoh. Memang ini harus kita ambil syariah ini. Itu cara menguatkan karakter tadi. Nanti di situ anak itu akan tahu bahwa kerusakan yang terjadi hari ini itu justru karena syariah itu ditinggalkan. Maka dia akan punya semangat untuk mengembalikannya karena itu bagian dari, selain itu karena dorongan iman, ini adalah kewajiban, ini keniscayaan juga akan dikembalikan oleh Allah tegaknya kembali, tapi ini juga kebutuhan solusi. Dan ini
mengharuskan kita mengenalkan syariah itu mulai dari sumbernya kan. Sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan membuat mereka tidak tersesat. Nah, itu kalau hadis mengatakan kutinggalkan dua hal yang akan kalau kalian berpegang teguh tidak akan sesat selamanya, yaitu Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka yang akan menguatkan mereka, termasuk di dalamnya menguatkan mereka, itu adalah kita mendekatkan kepada sumber itu. Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Berarti kita mulai kenalkan ilmu alatnya, kenalkan bahasa Arabnya, kenalkan Al-Quran itu, perdengarkan sejak awal. Buat mereka paham ketika membaca Al-Quran itu tadi, terbiasa kemana-mana membawanya itu dengan kebanggaan. Nah, itu menguatkan. Yang melemahkan justru berarti sebaliknya. Kita justru mengatakan bahwa gak perlu menghafal begitu, menghafal Quran itu kuno, itu justru primitif, nggak membentuk, tidak apa namanya, bukan prestasi yang cuma ngapal notok, meremehkan menghafalkan Al-Quran itu pelemahan. Bahasa Arab itu bahasanya teroris, berarti melemahkan. Karena sebenarnya justru kemudian kita dekatkan dengan bahasa Arab karena kita tahu hadis mengatakan bahasa surga pun bahasa Arab. Bahasa Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi itu sebenarnya harus terdorong untuk belajar bahasa Arab. Terlihat membawa Al-Quran itu kemudian dicitrakan sebagai barang bukti teroris, membuat mereka akhirnya merasa takut membawa Al-Quran di tasnya sehingga tidak bisa membukanya di mana-mana. Itu berarti melemahkan, kan begitu. Hingga sampai kemudian stigmatisasi syariah. Ada anak yang kemudian dia memakai kerudung ketika sekolah dikatakan itu bibit-bibit teroris. Ada yang kemudian mungkin lebih sudah mulai dewasa, gitu, ada artis hijrah, ini dilihat oleh fans-fansnya pakai celana cingkrang, lalu dicitrakan ciri-ciri teroris adalah berjenggot dan celana cingkrang. Padahal itu juga bagian dari sesuatu yang memang dituntunkan. Ada tuntunannya dalam sunnah. Itu berarti melemahkan, gitu. Itu melemahkan nomor 3 ya. Ada yang bagaimana cara menguatkan sudah saya bahas, yang melemahkan seperti apa sudah saya bahas. Lalu yang berikutnya, ini tadi kan pohon kepribadian ini tadi itu dari awal itu kan tidak langsung kuat kan. Itu memang sejak awal harus kita pelihara dan jaga dari hama-hama yang merusak. Kita pilihkan tuh lingkungan yang kondusif, tanah yang gembur, yang subur, yang kita pastikan kebutuhan-kebutuhannya. Berarti di situ ada orang tua yang kemudian harus tahu apa tugasnya, dia harus jadi petani yang baik gitu kan ya, orang tua yang baik. Tapi dia juga harus ngerti apa saja serangan-serangan yang bisa merusak ini. Narasi sesat yang menjadi pintu masuk menyerang Islam dan kepribadian Islam anak kita. Sekularisme itu sebuah usaha untuk mengajak anak-anak kita untuk agama itu tempatnya hanya di masjid. Begitu keluar dari masjid, begitu bicara di luar ibadah personal dan keakhiratan, maka lepaskan agama. Jadi kalau bicara berpakaian, my body, my authority, nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa aurat, nggak usah bawa-bawa tuntunan Islam dalam bergaul. Pluralisme ini mengajarkan bahwa seluruh agama, seluruh kepercayaan, seluruh keyakinan itu sama benarnya, sehingga tidak boleh ada klaim kebenaran. Ini akan merusak. Kenapa? Karena justru ketika kita mengajarkan kepada anak kita Islam, itu kita harus kokohkan profil dia bahwa kenapa kamu Islam? Itu karena kamu meyakini bahwa inna dina indallahil Islam, gitu kan? Karena agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah itu ya Islam. Maka dia justru karena yakin itu maka dia mengambilnya. Kalau dia tidak dibikin yakin, kenapa kok bisa mengambil? Lah kalau kemudian sama semua agama itu sama, kenapa kok enggak hari ini agama ganti yang lain? Kenapa enggak yang hari berikutnya agama yang lain lagi atau kayak lain lagi? Itu justru akan merusak. Maka pluralisme itu adalah sesuatu yang salah, yang sesat dan akan merusak. Bahwa pluralitas itu memang ada, macam-macam orang itu iya, ada agama yang berbeda-beda iya, dan itu kita sudah diajarkan. La ikraha fiddin, kan tidak boleh ada pemaksaan orang untuk masuk dalam agama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sudah jelas mana yang benar mana yang salah. Itu kita mengakui ada pluralitas. Kita diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Betul. Nah, intoleran. Nah, hari ini intoleran itu kemudian bablas begitu ya. Toleransi itu sebenarnya itu jelas konsepnya dalam surat apa namanya? Al-Kafirun itu. Bahwa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Artinya toleran itu sebenarnya masing-masing itu dijamin kebebasannya untuk memilih apa yang dia yakini,
Setelah kemudian dia meyakini, maka dia dijamin kebebasan itu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tidak boleh ada pemaksaan dalam ibadah maupun dalam memilih akidah, tetapi tidak bermakna kemudian saling campur. Kalau campur seperti penawaran yang dalam surat itu kan, sabab nuzulnya, Rasul ditawari, hari ini saya nyembah Tuhanmu, besok kamu nyembah Tuhanku. Hari ini kamu saya kasih ucapan selamat hari raya, besok kamu kalau saya hari raya, kamu kasih ucapan selamat. Itu baru namanya toleran. Tidak, bukan itu. Ketika orang tidak melakukan itu, dikatakan itu intoleran. Nah, itu salah. Berarti itu akan menjadi celah untuk melemahkan anak-anak kita. Kemudian ide-ide liberalisme yang menganggap manusia ini justru akan jadi baik kalau dia itu dibebaskan kehendaknya. Bahkan sampai mengalahkan untuk meninggalkan ketaatan kepada Tuhannya. Itu tadi seperti prinsip my body my authority itu. Sampai menganggap Allah itu tidak punya hak untuk mengatur bagaimana cara saya berpakaian, bagaimana saya cara berkeluarga. Mereka menawarkan atas nama hak asasi manusia, sudah nggak usah pakai dibahas itu orientasi seksualnya apa, bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sudah mengakui kalau ada namanya homoseks, ada heteroseks, ada LGBTQ. Nah, itu berarti keluarga itu gini definisinya, hidup bersama atas dasar cinta, itu sama dengan keluarga. Nggak usah pakai dibahas siapa, siapa yang antara siapa perempuan dan perempuan kah, perempuan dan laki-laki kah, atau bagaimana, nggak perlu. Siapa yang kemudian jadi kepala keluarga atau tidak, itu tidak usah dihubungkan dengan agama. Nah, itu atas dasar hal yang seperti ini ya, ide kebebasan hak asasi manusia, itu sesuatu yang akan merusak mereka dari keterikatan pada syariat. Maka itu akan melemahkan. Kemudian ada narasi-narasi yang dipakai untuk membuat lemah, membuat kerdil anak-anak kita dengan menyebut mereka dengan ekstrim, radikal, teroris. Kalau itu ada kecondongan untuk terikat pada syariah kafah. Nah, hari ini ditambahi dengan ada istilah moderasi beragama. Ada kemudian dikenalkan kontekstualisasi fikih dan seterusnya. Nah, saya lanjutkan. Maka yang keempat tadi kita harus lindungi dari narasi-narasi yang merusak itu, yang menyesatkan. Yang kelima ini tidak semata-mata melindungi dari hama-hama, tetapi kita harus ciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya. Ini ada 3 pilar penerapan hukum. Dari individunya, individu itu berarti kalau anak kita tadi itu kan dia cetakan awalnya dari keluarganya. Ada pihak orang tua, guru pertama, dan keluarga sekolah pertama yang akan mencetaknya. Lalu kemudian dia akan dilanjutkan itu proses itu dengan sekolah, masyarakat, dan negara. Di situ kalau dia itu melakukan ketika dia memiliki ketakwaan, maka dia akan tercegah dari melakukan kemaksiatan. Tapi ada kalanya ketika iman turun, mungkin dia akan lepas, maka di situ akan dia dibantu oleh amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang pilar yang berikutnya adalah kalau masih ada yang melakukan kemaksiatan, kerusakan di tengah-tengah masyarakat dengan bandel, ada pilar negara sebagai penerap aturan. Nah, ini. Jadi di sini ini termasuk hal yang menjadi kekuatan dari umat Islam dan juga generasi Islam. Penerapan syariah secara kafah itu membutuhkan negara. Jadi keberadaan negara yang menerapkan syariah itu berarti justru juga menjadi penguat. Maka kalau kemudian ada upaya untuk menstigma atau malah menjelek-jelekkan citra negara yang mau menerapkan syariah, itu juga melemahkan. Semua ini tadi itu adalah pihak-pihak yang terkoneksi. Jadi tidak terpecah-pecah. Kita membutuhkan ada keluarga yang tangguh, utuh, yang bisa melaksanakan tugasnya, sekolah yang kurikulumnya itu betul, searah kepada visi pendidikan yang kita lakukan, masyarakat yang kondusif, kebijakan negara yang juga menunjang.